Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Buka Kitab Padahal Sukma, sebuah program dari channel Pada Padahal Sukma yang akan membahas mengenai proses dan pengalaman dalam membuat komik. Masih bersama saya, Iron Man, dan Saya Zaki. sekarang kita akan membahas mengenai apa, Mbah? Mengenai panel sekarang. Panel itu yang kotak-kotak kalau di setiap halaman komik ya, Mbak ya. Ya. Bisa disebut frame biasanya ya. Frame, Bingkai. patokan, kotakan, padahal yang bulat. Ya. Koma kalau Jepang. Oh iya, kok mata? Ya, koma. Oh. Ini sebenarnya panel tuh kayak mempengaruhi kenikmatan membaca juga sih nggak sih, Mas? Iya. Sama kayak kita nonton misal Zack Snyder tuh, yang kemarin Justice League kan kotak tuh dia. Sedangkan film biasa kan padahal panjang. Kalau Christopher Nolan malah lebih lebar lagi kan IMAX. Ya gitulah, kepalaku pusing banget, aku lepas helm dulu ya. Iya, kecilan. Udah enak. Nah, soal mengenai tentang panel nih, Mbak. Ada pembukaan dulu nggak mengenai panel? Kayaknya kemarin juga udah sempat disinggung sih di awal-awal. Jadi ini cuma menambahkan rincian-rinciannya aja dari yang kemarin udah dijelaskan. Ya, kita udah langsung aja nonton lagi. Seberapa penting nggak sih belajar panel tuh seberapa? Iya, penting, sama pentingnya kayak yang kemarin elemen-elemen lainnya ya, dari sound effect, dialog. Oh, emang masih ini ya, selimutan ya? Selimutan. Biar anget. Yaudah, langsung aja kita akan membahas mengenai panel bersama Mbah Alex. Akan menonton videonya sendiri. Dan sekian dari saya. Dadah. Let's go. Ya, oke. Langsung saja kita lanjut proses menggambar storyboard. Paneling. Nah, kan. Alat-alat yang kemarin ya. Ya. Harusnya ini memang apa ya? Proses yang paling awal sih. Cuman kemarin mulai dari yang paling seru dulu. Biasanya kalau habis storyboarding yang bikin kecil-kecil itu dipindahin ke kertas gedenya, mulainya ya kotak-kotakin dulu. Yang bikin itu garis apa namanya, bleeding yang merah sama biru itu disiapin, terus baru bikin garis-garisnya sesuai yang udah dicoret-coret kemarin. Ini pakai 0,2 ya, si Mada Sastra itu pakainya 0,2 atau 0,3 biasanya. Sama penggarisnya cuma boleh dipakai bikin panel-panel ini aja. Makanya kemarin waktu sound effect garis aksi nggak boleh. Alasannya? Alasannya untuk membiasakan tangan supaya mudah manuver ke sana kemari, bikin macam-macam bentuk garis. Kalau tergantung penggaris nanti susah. Mau bikin lurus pakai penggaris lurus, bikin bengkok pakai penggaris bengkok. Lengkung apalagi? Ya, lengkung ke kiri, nyarinya yang penggaris yang ke kiri ya susah lah pokoknya. Mending biasakan tangannya aja dulu. Cuman kalau panel kan lurus ya, rata-rata umumnya lurus, jadi ya boleh lah pakai penggaris. Ada panel yang miring-miring biasanya, atau panel bulat juga ada. Cuman untuk Mada Sastra ini pakainya yang lurus semua, kotak-kotak, gak ada yang miring juga. Kenapa enggak miring? Ini maksudnya itu saya mempermudah aja cara bacanya. Karena nggak semua pembaca awam itu familiar dengan bentuk paneling yang aneh-aneh gitu. Ya boleh sebenarnya untuk apa yang pingin eksplorasi bentuk panel yang lain ya boleh sebenarnya. Kalau yang overlap gitu gimana? Ya overlap itu biasanya komik-komik Jepang yang cewek yang bikin biasanya. Shoujo ya? Ya shoujo. Karena mereka suka dekoratif, sini dekoratif. Kadang dihias-hias panelnya, ada panel yang gak garis gitu bentuknya tapi bunga-bunga. Ada yang gelembung-gelembung. Ada yang gelembung-gelembung. Boleh kayak gitu juga. Tapi kadang kalau yang gak biasa ya pusing bacanya. Apalagi yang belum biasa baca komik gitu. Kalau inget komik zaman dulu itu kan yang
apa ya, komik silat-silat dulu yang zaman dulu itu kan biasanya satu halaman itu cuma dibagi 2 panel malah. Iya, vertikal ya. Iya. Atas bawah doang. Nah, itu biasanya yang orang awam itu lebih mudah dengan format yang nggak terlalu rumit gitu loh. Makanya ini Mada Sastra itu juga masih dibatasi dengan kaidah-kaidah yang standar aja, nggak yang advance gitu. Ya itu kayak gitulah. Sebenarnya termasuk sangat ini ya, pelit ya, gak ada dekorasi apa-apa ya. Iya. Kayak Shoujo kan kadang-kadang ada sulur-sulur muncul dari atas gitu. Ini halaman berapa ya? Ini yang Oh ini kamu nggak langsung pakai penggaris tapi bikin sketsa panel juga ya? ya itu maksudnya menyesuaikan ini karena dari yang gambar yang kecil-kecil kemarin itu kadang nggak sama ininya perbandingan panjang tinggi dan lebarnya. Jadi dipasin dulu baru nanti digaris lagi pakai penggaris yang lurus. Inkingnya lah. Aku nggak pernah tuh kayak gitu ya. Pokoknya begitu eksekusi panel ya langsung pakai penggaris udah. Nah, iya. Beda-beda ya. Itu berarti udah langsung ke gambar di otak langsung Nah, diaplikasikan. Sama banyak sih yang apa prosesnya skip ada yang dilewat karena udah apal gitu maksudnya. ya sama kematangan ini sih proses sih. Kalau udah istilahnya komik ini udah berjalan berapa chapter biasanya udah nggak perlu lagi mapping sketsa. Ya kalau yang masih karena kita masih pemula jadinya kita runut semua stepnya pelan-pelan. Ini kan yang diambil lumayan menarik nih halamannya. Jadi kayak ada panel yang horizontal panjang, terus ada yang mid yaitu tengah, sama ada yang 3 jejeran tuh. Nah itu ada fungsi-fungsinya nggak kalau Itu diambil contoh yang ini tuh mau ngasih contoh panel yang itu sekuensial. Itu yang garis berjajar 3 agak sama ukurannya itu sequence karena apa ya sequence itu kayak berurutan per momen gitu loh 3 ketukan lah istilahnya. Jadi itu ada satu area besar kotak gede tapi dibagi 3 yang ukurannya sama semua. Nah yang ini nih tuh set itu kayak 3 ketukan yang sama jadi momennya sama gitu tak tak tak. kalau si yang horizontal? Yang horizontal itu panel fokusnya itu sebenarnya yang di tengah itu yang gede tapi itu dibagi 2 lagi yang tengah itu dibagi 2 yang satunya muka gede banget. Nah itu di situ dia panel fokus di halaman ini yang itu selalu ada satu panel fokus sih di setiap satu halaman. Istilahnya panel fokus. Ya saya nyebutnya begitu nggak tahu nama aslinya apa. Untuk ini ya Pokoknya ini penamaan secara fungsi kan? Iya itu begitu kita ngebuka satu lembar halaman ini mata kita terpancingnya ke area situ gitu maksudnya itu inti adegannya di situ. Apa ya klimaksnya apa ya nggak juga sih nggak selalu klimaks sih pokoknya ya Main panel. ya main panel yang adegan utama lah inti adegan utama di situ kan kemarin rumusnya ada 3 yang intro itu kan intro develop klimaks kadang ya memang fokusnya ada di klimaksnya jadi gambarnya paling gede yang aksinya gitu kan. Tapi kadang-kadang di setup-nya pun perlu ya. Ya, Setup kadang setupnya juga, ya ini kalau masih ini kayaknya di bagian develop sih kehitungnya itu. Karena udah yang halaman panel gede itu. berapa ya? Iya. Kalau setupnya itu yang atas itu yang narik pisau itu gambarnya itu di atas. Itu intronya, terus yang ini 2 itu develop, ini 3, 4, 5 itu klimaks. Yang apa? Yang sequence-nya itu klimaks itu. Ini banyak yang nanya sih sebetulnya. Keputusan apa sih yang ditentukan ya untuk menentukan kayak misalnya kapan saya harus pakai horizontal panjang, kapan saya harus memakai jumlah panel itu kan banyak banget tuh. Berapa tuh ada berapa panel gitu dalam satu ada 8 gitu kan. Nah itu gimana keputusan kayak gitu? Kemarin itu kayaknya udah dikasih kaidah itu deh yang satu halaman idealnya itu 6. Jadi ke samping 2 ke bawah 3 ini makanya ke bawah juga 3 tuh masih terus ke samping itu ada banyak sebenarnya yang di bawah karena menyeimbangkan jumlah aja makanya yang di atas ada yang cuma 1 yang keduanya 2 gitu jadi yang bawah bisa lebih banyak dengan catatan di panel-panel kecil itu ya nggak usah banyak dialog ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 tuh kan masih
kan sebenarnya kuncinya di banyak sedikitnya dialog nggak sih? Iya, iya. Itu kan soalnya kan kayak lagi action gitu. Ini kan dialognya nggak ditulis. Sebenarnya kan kemarin udah dibikin dialog. Jadi sebenarnya komposisinya ngaruh dari dialognya juga. Iya. Dari dialog yang udah kita bikin. Kalau itu tadi kalau dialognya belum ada, kita kesusahan itu bikin komposisi kayak Iya, gitu betul, tadi. Betul. Justru kalau yang ya itu tadi keputusan untuk mengambil banyak panel ya ketika dialognya jarang ya. Soalnya kalau ngambil dialognya banyak ya otomatis nggak bisa neko-neko nggak sih? Ya. Ya itu makanya kemarin pertimbangannya itu. Terus sama momen sih yang bisa menentukan panjang lebar. Ilusi waktu yang kemarin sempat disinggung juga. Misal kalau butuh adegan yang ngobrol panjang ya panelnya mungkin cenderung agak panjang pasti bikinnya. Kalau misalnya ada yang nggak ada dialog, tapi kalau butuh momen yang agak lama, ya digedein, dilebarin gitu panelnya. Misal gambarnya gambar yang lagi seru banget, kayak apa sih, adegan klimaks gitu ya, itu digedein aja gambarnya, biar orang berhenti lama di situ merhatiin gitu. Yang sebetulnya masing-masing apa ya bentuk itu tidak selalu sama ya alasannya ini mesti kayak ada yang gede banget bisa jadi malah untuk establishment misalnya ya nggak sih kayak untuk menggambarkan suasana umumnya gitu loh. Tapi ada juga yang dipakai untuk klimaksnya karena seru gitu, bahkan kadang-kadang nggak dipanelin nggak sih? Ya kan itu di splash ada panel itu kan. Kalau Madya Sastra itu rata-rata banyak yang menembus garis biru. Kan kemarin ada garis yang merah itu batas maksudnya, batas panel itu. Save area. Nah, save area yang merah itu untuk dipotong, nggak masuk hitungan gambar. Jadi di luar area merah pasti dipotong. Tapi yang di luar biru kan masih itu. Nah itu nembus tuh yang kedua tuh. Kalau yang atas kan nggak, masih di dalam area biru. Ke bawah gitu ya. Kalau kenapa ada yang nembus dan enggak? Sebenarnya normalnya kan gambarnya itu di dalam area biru. Jadi kalau komik yang normal, ya bagusnya di dalam area biru aja. Cuman karena kebetulan ini komik aksi, jadi kita butuh momen yang agak extraordinary lah. Lebih wah gitu. Jadi kalau ada yang di dalam batas panel, ya yang adegan epicnya dikeluarin dari batas panel. Itulah kira-kira. Kalau misalnya semuanya di luar batas panel, nanti nggak kerasa bedanya mana yang epic dan mana yang enggak gitu. Makanya ada yang di dalam itu untuk yang biasanya, yang di luar untuk adegan yang epic-epicnya ditembusin keluar. Itulah kira-kira. Oke. Ya, itulah tadi pembahasan mengenai detail paneling. Sebetulnya kemarin sudah pernah ya panelnya. Cuma ini lebih kan waktu bikin storyboarding awal juga itu yang bikin thumbnail kecil-kecilnya itu dibahas. Nah, mungkin sekarang untuk membedakan ya dengan yang lalu kan kemarin-kemarin setiap pembahasan kan pasti dibahasnya nanti akan ada pembahasan khusus. Nah, inilah pembahasan khususnya. Apa yang dimaksud dengan pembahasan khusus? Mungkin kita akan lebih memperjelas fungsi dari bentuk-bentuk panelnya nggak sih? Soalnya kan ada yang itu banyak banget tuh yang nanya kayak gitu, yang nanya kayak panel panjang itu fungsinya untuk apa, terus kapan saatnya memakai panel, ya gitulah. Jadi ada keputusan-keputusan atau pertanyaan-pertanyaan yang bingung gitu pembaca itu. Yang baru mulai, saya juga bingung sih waktu awal-awal. Sebetulnya itu kalau udah intuitif kita udah paham ya harusnya kayak kalau yang gede itu bisa dipakai untuk membuka adegan gitu, atau adegan yang paling puncak. Nah sekarang mungkin kita akan langsung membahas langsung ya, sampelnya mana ya? Yang tadi yang halaman tadi nah ini dulu deh. Yang tadi tuh ada sampel Madya Sastranya nggak sih yang udah jadi? Itu bukan? Bukan ya? Baru. Ini yang baru ya. Nah ini adalah contoh dari halaman komik Madya Sastra yang ya, sekarang masuk ke pembahasan lebih rinci mengenai bentuk panel. Nah, ini ada satu panel vertikal. Mungkin bisa dibuka halaman aslinya kali ya, biar enak. Ini dia. Nah, kemarin tuh banyak yang nanya tuh, apa fungsi dari panel ini. Salah satunya nih, ini panel vertikal seperti ini. Ini biasanya dipakai untuk establishment. Establishment itu establish itu apa ya? Apa sih bahasa Indonesianya? Establishment untuk melihat secara keseluruhan
di mana sejatinya kejadian atau setting peristiwa itu terjadi. Kayak gini nih. Jadi ini dalam satu panel ini kelihatan semua. Soalnya kalau kecil nggak mungkin kelihatan kan. Nah makanya saatnya memakai panel besar untuk membuka peristiwa ini seperti ini. Terus baru diperinci satu-satu. Ini ada siapa aja di karakter ini. Ada 1, 2, 3, 4. Dibuatlah 4 panel di sampingnya. Ini namanya metode deduktif. Deduktif itu gede dulu terus dideduksi satu-satu. Di dalam panel besar ini ada siapa aja. Itu kayak gitu. Ini salah satu fungsinya tuh. Dari kemarin kan banyak yang nanya juga tuh. Harusnya setiap chapter 1 sih ada sih harusnya sih. Coba lihat, kita lihat punya Eka. Ada pornonya. Ini enggak sih, ini dia pintar dia. Dia membukanya lewat sajak puisi dulu. Sajak puisi kosong, gelap. Sebenarnya ini enggak gelap loh. Ini sebenarnya arsiran pensil salah dia sendiri. Tapi Eka nih panelnya dia nggak garis mas. Ya, dia panelnya cenderung lebih artsy, lebih sketch ini kayak gini nih panelnya nih. Boleh kayak gini juga nih. Ini udah dia benar-benar menuruti perkataan Simba untuk mengharamkan penggaris bahkan sampai panel ya. Haram jadah udah. Garisannya nggak dipakai. Ini panelnya bisa seperti ini bentuknya nih. Jadi benar-benar apa ya? Artsy banget sih ini kayak. Dan ini jadi terkesan kayak membelah-belah. Nah, benar fungsi panel kan memang membagi ya, membuat apa ya? Pulau-pulau sehingga satu adegan ini terwakilkan. Ini dia kayak udah kayak webtoon sih ini. Iya nggak sih? Jadi kayak panelnya itu kebanyakan udah panel. Ada nggak sih? Oh ada nih, ada panel ini juga kok. Ada panel samping juga. Coba kita lihat yang lain nih. Indra nih yang nomor satu. Nah ini. Kotak. Ini establishment sama establishment dulu. Terus ada kecil-kecil nih, sama deduksi dulu kecil-kecil, baru di spread. Jeng, ngasih judul. Sama lah Madasastra juga gitu. Jadi ini kaidahnya Madasastra ini. Ambarudra kalau nggak salah juga gitu. Ambarudra juga ya. Oh ya, ini kayak gini kan, satu terus dibuka jreng judul, cuman bedanya ini splash page ya, bukan spread page, beda. Terus Ambarudra juga kayaknya sama. Sama nih. Nah, sama nih ini kan panel gede, ini establishment berarti. Ada satu desa, sebetulnya fokusnya di sini nih. Makanya ini pinternya Cak Doni adalah pohon yang ada di depan ini berfungsi sebagai bingkai. Jadi dibikin gelap ya, sehingga pembaca langsung berfokus pada apa yang ada di tengah sini. Nah, habis itu baru zoom in ke desanya dari angle yang berbeda. Jadi kameranya pindah gitu. Ini kameranya dari dalam pepohonan masuk ke sini. Nah, ini sama nih, panelnya gede dulu, terus agak gede. Nah, ini baru dideduksi satu-satu nih peristiwanya, kayak gitu. Itu fungsi panel besar salah satunya. Besar ya kita nyebutnya. Soalnya bebas kan, mau vertikal mau. Iya. Panel yang luas lah. Panel yang luas fungsinya itu. Sebaliknya dan ada satu lagi fungsinya selain establishment, ada fungsi apa sih? Ini nih. Nah ini mungkin nanti akan dibahas khusus mengenai garis aksi sama apa namanya sound effect. Ini tapi sekarang kita bahas panelnya dulu. Nah ini kan untuk penegasan peristiwa yang penting. Saya nyebutnya golden moment sih. Golden moment tuh kadang-kadang butuh panel besar, tapi kadang-kadang tidak butuh panel sama sekali. Nah itu biasanya dipakai untuk klimaks. Ini panel besar nih, dipakai untuk golden moment. Jurus yang penting. Makanya jangan jurus yang lagi keren-kerennya dikasih panel kecil. Anda berdosa Anda secara ini sama pendekarnya. Gitu sih. Ya kan nggak kelihatan juga kalau lagi adegan penting malah benar. kecil. Tapi kalau panel besar itu harus nggak sih gambarnya detail? Nggak harus. Enggak, tergantung momennya apalah. Berarti nggak harus penuh, satu panel nggak harus penuh gambar gitu? Ingat nggak ada komik Kung Fu Boy? Kung Fu Boy itu yang bukan New Kung Fu Boy, yang Kung Fu Boy yang Chin Ming lawan Sivan. Itu ada satu splash page keren banget tuh pas lagi mau ketemunya apa namanya jurusnya Chin Ming, aku lupa malah namanya. Ini Kung Fu Permuk Tulang. Kung Fu Permuk Tulang mau ketemu sama tongkat berpilin. Pas lagi ketemu itu cuma kayak gini nih, segini doang terus di close up nih. Gede banget, tapi untuk ngasih penegasan gitu ke pembaca, splash page bahkan spread page, jadi kayak spread itu ketemunya tangan sama tongkat, bahkan tongkatnya putih waktu itu, jadi gitu langsung kayak gitu, bayangin itu tongkat diadu sama tangan, kayak gitu, tapi tangannya udah sakti, tapi itu untuk ngasih impresi ya, balik lagi sih ya ke impresi gitu nggak sih? Tapi kalau Kung Fu Permuk Tulang nggak bisa lawan Bandeng mas ya? Kok bisa? Karena udah presto. Iya. Tolong. Indra biasanya. Tolong. Tolong.
Tadi mana yang kamu bikin ya? Halaman berapa ya? Oh itu tadi yang kedua nih yang narik pisau ini. Nah, boleh dibahas mungkin yang ini. Yang adegan ini. Nah ini nih maksudnya yang apa sih sequence tadi yang beruntun 3 ketukan di apa ya ukuran yang sama lah, kadar yang sama 1, 2, 3. Jadi ini dialognya kan kemarin berunut gitu tuh, menurun langsung. Jadi apa namanya dalam satu momen yang langsung berurutan bersambung tanpa ada jeda waktu, nggak berubah. Ini juga angle kameranya tetap sama, cuma ngezoom pelan-pelan dari agak jauh mendekat. Nah gitulah. Ini sebenarnya kehitungnya itu jadinya kalau ngikut komposisi yang garis besar, ya ini hitungnya 1. Ini masih 1, jadi ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sebenarnya masih 6 ini. Cuman ini dipecah jadi 3 gitu loh. Padahal satu peristiwa ya istilahnya. Fungsinya? Fungsinya untuk apa ya namanya? Suspense atau apa gitu loh, yang meningkatkan ketegangan. Membangun tapi pelan-pelan. Perlahan. Ya, kayak gitu loh. Jadi enggak kalau ada kan yang adegan yang justru kalau pelan-pelan itu malah serem gitu. Tapi kalau langsung malah nggak seru. Ada tuh yang kayak gitu adegan-adegan tertentu. Pinter-pinter memahami. Kadang-kadang kan Anda yang tahu ceritanya ya. Jadi kalau Anda bikin cerita, Anda pahami dulu tuh. Kadang-kadang ada yang ini seru nih kalau pelan-pelan pas begitu sebelum muncul gitu. Kan jangan main jump scare lah istilahnya. Ini kan sama kan ini fungsinya Ya, begitu ini kan nganterin. Ini nih adegan yang karena ini kan tadinya dia diem gitu kan. Diem, dia jadi karakter yang pasif. Terus nantinya di adegan berikutnya dia bakal ini memutar balik keadaan. Jadi dia yang aktif gitu. Makanya ini adegannya tangannya dia ngelepas tali. Nah, itu dari adegan yang dia pasif ke yang aktif ini ya pakai ini momennya pelan-pelan terus langsung des. Nah, ini sound effect-nya langsung jadi des gitu kan. Ngikutin ke apa rasanya kita gitu ketika mau des. Nah, di sini sound effect-nya ngikut des juga. Ya. Makanya kalau komikus action ya biasanya berisik banget. Iya, karena ketika bikin bayangin. Ya, membayangkan adegannya Orang gila lah. Makanya wajar lah Ini kalau sama Eiji lah ini. soalnya beneran kalau Iya. kita lagi bikin kayak gitu pasti kita merasakan suspense-nya iya gitu, merasakan wah pokoknya semuanya dirasain. Makanya nah itu sense ya, perlunya melatih sense itu sense ya itu hanya. Jadi kayak kepekaan kita untuk memahami satu adegan dan Iya. bagaimana memvisualkannya. Nah, ini yang urutan kemarin ya, naruh sound effect jangan ngasal gitu. Ini makanya dia ditaruh di depan karena ini yang apa tadi? Establishment di awal intronya itu narik pisau, jadi bunyi dulu. Di awal adegan di halaman ini walaupun fokusnya ini ya. Fokusnya itu adegan dia ngancem. Jadi si ini narik pisau dulu. Sering gitu. Jadi sound effect-nya taruh di sini, jangan ditaruh di belakang. Karena memang ini harus bunyi dulu baru dia ngomong. Iya. String. Jangan telat. Maaf gitu. Jadi jangan kebalik. Ini di sini terus ini apa bunyinya di sini. Jadi apa ya? Ketegangannya beda. Nah, ngerusak ini alur nggak sih? Rusak momen iya. Alurnya jadi rusak. Karena harusnya adegannya itu dibuka dengan pisau yang dicabut. Ya, Baru ngomong gitu ya. Ketika kalian menaruh dialognya di depan sini jadi ngomong dulu. Terus tapi baru ya bisa tarik juga pisau. seperti itu tergantung dialognya. Bisa, Iya nggak iya. sih? Jadi kalau kau macam-macam mungkin diterusin nanti. Ya. Nyawamu akan apa Nah, gitu. Jadi ya, kan kayak bisa beda-beda jadi dialog. tergantung Mungkin dialog. lebih Beda. detailnya nanti dibahas di bagian sound effect kali. Sound effect boleh, boleh. Sound effect belum ya? Belum. Oh, belum. Nah, Udah di syuting berhubung lagi bahas panel nih. Untuk jarak antar panel kan juga sebenarnya ada kaidahnya kan ya. Ya, Nah, itu gimana tuh? jarak maksudnya spasi. Iya. Spasi ya, kalau misalnya ke samping itu lebih kecil daripada Iya, yang itu ke kemarin bawah. kayaknya Iya, udah udah deh. pernah dibahas kemarin. Itu kira-kira ada ukurannya nggak? Berapa gitu? Oh, ukurannya nggak ada Standarnya. yang pasti sih. Ya feeling aja sih, ini kan sebetulnya nggak. Iya. Ini emang kamu hitung kayaknya enggak deh. Ini Kayaknya jarang sih ada yang itu. setengah sih biasanya setengah senti. Kalau ini Kalau kan- yang bawah, Ya, ini ke bawahnya agak lebar setengah. Kalau yang ini ya dempet banget aja. hitung aja 2 mili apa. Iya, benar. Pokoknya kalau ke samping itu lebih pasti kecil karena dia daripada lebih yang ke bawah ya. arah ya, arah arah. baca gitu. Jadi kayak- supaya orang ke samping dulu, Nah. ke yang dekat dulu. Baru Ya. turun ke bawah yang agak jauh dikit. Dan- Makanya sebentar, ada contoh kayaknya. Ada momen yang saya ke sampingnya itu dilebarin karena ada yang harus dibaca dulu di bawahnya.
kayak gitu. Oh, jadi supaya orang nggak buru-buru ke Iya, kanan. supaya nggak buru-buru ke kanan. Ke bawah jadi dulu harus jadi ke bawah matanya dulu ya, ya. iya. Karena naruh dialognya atau apa gitu. Oh enggak Bukan di yang di nomor 1 kayaknya. Iya. Ini juga salah satu tadi ya yang apa istilahnya satu adegan sebetulnya nih. Jadi kayak ini ada penjahat ngayunkan apa nih golok terus kena rambutnya Sari. Ini 1 2 3 4. Ini padahal sebenarnya satu peristiwa cuman kayak slow motion banget karena sangat emosi nih kena rambut. Jangan rambutnya yang kena gitu. Begitu itu langsung marah tuh. Jeder kayak gitu loh. Jadi suspense-nya gitu. Jadi jangan rambut gitu. Habis itu meledak langsung emosinya gitu. Fungsinya gitu. Nah, itu fungsi dari keputusan Anda membuat panel. Beda-beda. Tapi yang paling penting sebetulnya paham dulu sih ceritanya sih. Kadang-kadang soalnya nggak ngerti ini bukan porsi sih. Mana tadi? Nuansa ceritanya itu seperti apa? Kayak misalnya lagi mau ngomong sesuatu yang sangat penting, nggak dibikin pembukaan dulu, nggak bikin establishment dulu, tiba-tiba langsung ngomong, jadinya kurang seru, akhirnya ya gagal lah tersampaikan. Balik lagi ya, komik itu kan menyampaikan pesan. Dalam pesan itu ada yang namanya persepsi atau emosi yang disampaikan. Makanya ketika teman-teman membuat satu adegan yang kemudian dicacah dalam panel, yaitu diputuskan konten-kontennya akan seperti apa, isi-isinya. Makanya banyak orang yang bingung itu biasanya belum paham juga sama ceritanya gitu. Harus paham dulu ceritanya, diulang-ulang di kepala deh. Makanya pas proses storyboarding itu jadi penting. Pada saat storyboarding itu ini kayaknya nggak perlu deh panel kecil kayak gitu. Ini harus yang gede. Ini nggak perlu panel gede deh, ini harus dikecilin kayak gitu. Masing-masing itu dikembalikan lagi ke fungsi cerita. Sekarang mungkin bahas lagi yang, nah ini sesuatu yang panel yang dikorbankan istilahnya. Nih, panelnya dikorbankan. Menembus panel. Jadi dikeluarin gambarnya nih kayak gini. Ini untuk memunculkan apa sih? Memunculkan fokus. Panel namanya juga bingkai. Kan masukin fokus. Tapi ada sesuatu yang dikeluarin dari panel, itu berarti lebih penting dari panel itu atau sesuatu yang di dalam panelnya. Nah, makanya ini kayak dikeluarin kakinya. Ini soalnya pendekatannya buntung, ngeluarin kaki. Ini karyanya Novian Kurnia, Cak Nov. Ini juga nih panelnya dirusak kayak gitu. Bahkan ada yang kalau agak-agak komedi kayak Dragon Ball itu pernah ada adegan Goku kecil dorong Yamcha apa Krillin ya. Oh, itu kena panelnya pecah piar Krillin jatuh. Itu komedi. Komikal. Jangan ditaruh di komik serius yang seperti ya, itu. jangan komik nanti Ada porsinya sendiri. Ada. Rai Barong enggak apa-apa ya, Zak? Ya, Ray Barong boleh. Mada Sastra nggak boleh kayak gitu. Ya, Mada Sastra haram, merusak, nggak boleh. Nah, itu teman-teman paham. Ketebalan panelnya sendiri itu gimana, Mas? Apa namanya? Kebetalan. Iya, kalau Mas Weta biasanya agak lebih tebel. Ya, aku daripada pakai ininya ya, daripada gambarnya ya. Ya. Aku selalu pakai spidol sih. Pokoknya spidol. Nah, saran saya teman-teman pakailah spidol yang anti air. Pernah kena susu waktu itu ya. Oh enggak, bukan. Yang di Malang. Oh iya, Dici. Ayo pelakunya Dici. Itu ketumpahan terus yang kena panelnya. Ya nggak apa-apa saya gambar ulang terus sisa-sisa apa ya luberannya itu dihilangin pakai Photoshop. Tapi Zaki nggak pakai. Saya ketebalannya sama seperti garis yang dipakai di dalamnya. Nah, ini Sama Mada Sastra. sama ya? Ini Mada Sastra. Kalau yang Rai Barong ini apa namanya? Tiger of General enggak. Ini tebal nih, hitungannya tebal lah inilah. Jadi ini antara line art, katakanlah line artnya 12 poin, ini ketebalnya bisa 18 poin ketebalan panelnya. Tidak ini sih, diupayakan sih lebih tebal sih, diupayakan. Tapi kan ada juga yang tebel banget itu ya panelnya. Saya kurang suka sih itu. Berarti aku sendiri juga kurang ini sih sebenarnya. Ada yang malah tipis banget dan ada yang kayak Eka tadi nggak ada garisnya. Itu balik lagi ke ini sih, dulu ada Magic Ball dan Pay zaman-zaman Yon Kuro tau nggak kamu? Itu tebel-tebel banget tuh si panelnya tuh zaman komik tahun 80-an lah itu. Jadi kayak lebih fokus ke panelnya nggak sih daripada ke gambarnya? Mungkin, dan itu sound efeknya dulu juga berisik gitu. Jadi kayak, tapi emang zaman dulu itu masalahnya si kayak Magic Ball dan Pay atau Yon Kuro atau apa tuh yang kayak Tamiya lah zaman dulu itu memang si outline dari brushnya si karakter-karakter di dalam panel juga emang tebel sih. Makanya balik lagi ke teman-teman sekarang harus memutuskan nih ketika mengeksekusi teknis, kalau sekiranya gambar si karakternya udah tebel, ya tebel juga lah kalau gitu panelnya. Jadi jangan terlalu jomplang juga sih. Bahkan di Journal of Terror ini hitam semua panelnya. Ini contoh yang ke sampingnya lebih lebar. Baca coba. Karena ini komposisinya begini. Ini fokusnya di sini.
Nah, ini turun ke sini dulu. Kalau ini misalnya lebih lebar, ininya ke sini deket, agak bingung nanti. Orang mau ke sini dulu atau ke sini dulu, gitu kan. Makanya ini dideketin supaya orang menganggap ini satu rangkaian. Baru orang ke sini, ini satu rangkaian. Jadi dihitungnya cuma 2 kolom. Set gitu. Enggak gini. Beda kan alurnya. Tuh. Kalau melihat panelnya Mada Sastra ini apa ya, sopan lah dia. Tapi lihat panelnya Astra Jingga. Nih, dia udah ada yang miring-miring di sini, inset, hitungannya inset. Ini ada inset dari splash pad dikasih komik barat inset. nih yang kayak gini nih. Ya, komik barat nih, inset. Dia kebanyakan ngerjain komik barat sih sekarang. Terus nah ini kan wow, jadi Trapesium semua kan ini. trapesium apa, karena saya dulu pakai kayak gini cuman nggak seliar ini. Waktu Dreamcatchers itu lebih ke miring. Dreamcatcher sama Wanara itu cenderung lebih banyak miring, tapi bukan apa ya? Bukan yang kayak gini. Simetris Mas ya. Ya, miring Ya, simetris. satu arah Maksudnya ya nanti satu arah ngikutin. Tergantung nuansanya sih, kalau pas lagi adegan nendang yang butuh panel. Ini kayak gini juga nih sebenarnya nendang nih. Miring der kayak gitu kan. Nah, ya, kayak gitu. Ini udah miring, nimpa. Overlap. Wah, ini paling kalau teman-teman baca Astra Jingga, ini komiknya bisa dibeli di Padepokan ya, di Facebooknya. Nah, ini bisa belajar apa ya? Ini kaya nih, panelnya macam-macam banget soalnya dia. Ada yang splash page, spread page, overlap, terus ada yang kayak gini nih, apa zigzag ini kan. Ada panel bulat juga kayaknya. Ada panel Tapi bulat juga. sesuai sama temanya nggak sih Mas kalau yang Iya, ini ini- cyberpunk gitu kan. Nah, ini kebetulan action komedi. Menurut saya ini layak untuk dikasih seperti ini. Tapi kalau serius banget terus terlalu berwarna gitu ya, panelnya terlalu konteks berwarna, maksudnya terlalu beragam, itu jadi hilang kesakralannya gitu. Makanya kayak Pusaka Dewa saya nggak main yang Terlalu kayak gitu. meriah. Terlalu meriah. Padahal harusnya momennya momen yang dramatis kayak Ya. gitu kan. Jadi jangan dibuat meriah. Nah, tergantung pendekatan. Makanya teman-teman Iya. balikin lagi ke genre yang lagi dibikin, fungsinya untuk apa panel itu. Nah, nanti disesuaikan lagi. Jangan membunuh karya Anda sendiri dengan ngaco gitu ke Jangan panel-panel. memilih elemen yang salah Nah. untuk menceritakan nuansa yang sebenarnya beda dengan yang kalian maksudkan. Nah, itu dia. Istilahnya kayak barangnya udah bagus tapi packagingnya bobrok. Iya, betul. Ya, laku juga kan. Bisa jadi begitu perumpamannya. Oke, mungkin itu ya. Ya, Sip. Nah, mungkin teman-teman nanti kalau ada pertanyaan silahkan langsung komen aja di bawah. Itu nanti akan dikumpulkan oleh Pierre. Nanti akan kita bikin sesi Q&A yang berikutnya. Nah, berikutnya nanti kita akan bahas sound effect, apalagi ya, balon kata dan yang lain. Terima kasih sudah menyimak. Selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download aplikasi Raga Sukma Komik di Google Play Store untuk menikmati komik-komik bernuansa pendekar karya para komikus dari Padepokan Raga Sukma. Kalian juga bisa melakukan pembelian komik cetak kami melalui laman Facebook Padepokan Raga Sukma. Terima kasih. udah gitu. Hel, maaf ya Hel. Data gitu. Kalian nggak tahu kan apa yang dikat tadi? Rasai.